Salam teman-teman semua, saya Bin Waban. Dalam video kali ini saya ingin membahas salah satu koleksi kami berupa sebuah miniatur mobil Presiden Amerika Serikat, Lincoln Continental, limousine convertible buatan Ford dengan Secret Service Code X100. Sebelum saya memulai video ini, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Bisa jadi ini adalah mobil paling bersejarah, tak hanya di Amerika Serikat, juga di dunia. Ford memang merancang khusus mobil ini sebagai kendaraan pawai kepresidenan. Sebuah mobil produksi massal yang dimodifikasi khusus oleh Hess and Eisenhart di Cincinnati, Ohio. Panjangnya ditambah 100 cm, sasisnya diperkuat, dan beberapa ubahan lainnya. Sejatinya harga retail mobil ini seharga $7.347 Amerika Serikat, namun jika di total biaya modifikasi mencapai $200.000 Amerika Serikat. Sangat mahal untuk ukuran di masa itu. Wajar, lantaran modifikasinya memang sangat banyak. Atap besi dan transparan dipotong, jok tempat presiden duduk diberi hidrolik sehingga bisa naik 10 cm. Ada 4 footstep di belakang untuk secret service dan 2 lagi di depan. Ada tambahan jok jika ingin membawa VVIP lainnya. Meski demikian, Gedung Putih tidak membeli mobil tersebut. Secret Service menyewa dari Ford dan membayar $500. Tak heran jika mobil bersejarah itu saat ini tetap jadi milik Ford dan tersimpan di Museum Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, terbunuh persisnya pada tanggal 22 November 1963 pukul 12.30 waktu setempat. Kennedy ditembak pada saat parade di Central Standard Time di Dallas, Texas. Kala itu Kennedy menaiki Lincoln Continental limousine convertible buatan Ford, SSX100. Sang presiden dinyatakan wafat 30 menit setelah penembakan itu. Setelah Kennedy terbunuh, modifikasi mobil itu diberikan plat baja di bagian belakangnya. Atapnya kembali dipasang dan kekuatan mesinnya ditingkatkan 17%. Lincoln Continental itu pun kembali dimodifikasi tahun 1967. Kendati pada 1968 sudah ada mobil kepresidenan lainnya yang sudah dibuat. Mobil tragedi ini baru benar-benar pensiun. Pada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung meski Presiden Amerika Serikat berganti. Dihadapkan oleh momen yang berbeda dalam menanggapi situasi politik Indonesia. Selepas kunjungan pertama Amerika Serikat tahun 1956, Soekarno juga bertolak ke Uni Soviet. Sikap Soekarno yang menjaga hubungan baik dengan Uni Soviet membuat gerah Amerika Serikat. Padahal Indonesia berusaha menjadi prinsip luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, masalah Irian Barat menjadi isu serius bagi Indonesia. Indonesia menginginkan Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia, sementara Belanda tetap berusaha untuk mempertahankannya sebagai wilayah jajahan. Soekarno berusaha mendekati Amerika Serikat untuk menekan Belanda. Presiden Kennedy menerima usulan dari penasehatnya untuk mengundang Soekarno ke Amerika Serikat. Sebelumnya, John F. Kennedy sudah pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1957 selaku anggota Kongres Amerika Serikat. Saat di Jakarta, Kennedy mulai paham mengenai status Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif. Dilansir dari memorandum yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Presiden Soekarno beserta Menteri Luar Negeri Subandrio, Wakil Perdana Menteri Yohannes Leimena, dan Duta Besar Zain diundang oleh Kennedy ke Gedung Putih di Washington pada tanggal 24 April 1961. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April 1961, Soekarno menerima undangan dari Presiden ke-35 Amerika Serikat itu. Pesawat Pan Am dipercaya untuk membawa Soekarno beserta rombongan. Delegasi Indonesia tiba di Pangkalan Udara Andrews pada pukul 10 pagi waktu setempat. Bagaikan tamu penting, Kennedy menyambut kedatangan pemimpin Indonesia itu dan langsung menuju ke Washington dengan menggunakan mobil Lincoln Continental Convertible buatan Ford SSX100. Dalam buku Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin 1953-1963, karya Bhaskara Tewardaya mengungkapkan pertemuan kedua petinggi negara itu terkait dengan isu Irian Barat yang menjadi konflik Indonesia dan Belanda di kancah internasional. Kennedy membuka pembicaraan dengan menanyakan mengenai pentingnya Irian Barat bagi Indonesia. Apalagi menurut Kennedy, orang yang tinggal di wilayah yang sekarang disebut Papua memiliki keras Melanesia. Selain itu, Belanda memiliki keuangan yang lebih untuk mengelola wilayah tersebut. Mengapa Anda menginginkan Irian Barat? Tanya Kennedy kepada Soekarno. Kemudian Soekarno menjawab dengan tegas bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia dan harus kembali ke pangkuan Indonesia. Wilayah itu bagian dari negara kami, dan Irian Barat harus segera dilepaskan, jawab Soekarno. Dalam pertemuan itu, Soekarno juga menjelaskan secara detail mengenai Irian Barat bagi Indonesia. Beliau menggambarkan bahwa rakyat Amerika Serikat juga tak semua berkulit putih. Keberagaman ras yang berbeda-beda menjadi ciri khas dari Indonesia. Dari Sumatera hingga Maluku memiliki ras yang berbeda-beda dan semuanya senang menjadi bagian dari Indonesia. Karena wilayah itu bagian dari bangsa Indonesia. Orang Dayak Kalimantan seperti orang Papua dari Irian Barat. Hawaii adalah bagian Amerika Serikat, tapi mereka adalah ras yang berbeda. Orang kulit hitam adalah ras yang berbeda, kata Soekarno. Mantap sekalian menjelaskan masalah Irian Barat. Kennedy juga menanya. Demikian video kali ini dengan membahas salah satu koleksi kami berupa miniatur dari mobil bersejarah dari Amerika Serikat, yaitu Lincoln Continental Limousine Convertible buatan Ford SSX100. Sebelum saya menutup video ini,
saya ingin memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.